Tradisi berbagi bubur pedas masih bergulir. Wisata religi Museum Al-Quran diminati warga. Pengedar narkoba disergap polisi. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, bubur sup legendaris Masjid Raya Al-Masyun Medan jadi buruan warga untuk santapan berbuka puasa. Rasanya yang khas membuat bubur ini masih eksis hingga saat ini. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Saudara, di Kota Medan ada tradisi yang terus dilestarikan setiap bulan Ramadan tiba dari generasi ke generasi. Tepatnya di Masjid Raya Al-Masyun Medan, saudara, tradisi memasak bubur sup ini untuk dibagikan ke warga masih terus dipertahankan setiap tahunnya. Dan setiap harinya puluhan kilogram beras dimasak untuk kemudian nantinya dibagikan ataupun diolah menjadi bubur dan kemudian dibagikan ke masyarakat. Dan bubur ini nantinya dibagikan ke warga dan biasanya warga mulai mengantri itu sejak pukul 4 sore. Dan seperti di belakang saya ini saudara, warga sudah mulai mengantri untuk mengambil giliran untuk mendapatkan jatah bubur sup untuk dijadikan kudapan berbuka puasa nantinya. Dan saya saudara untuk mencari tahu lebih dalam seputar bubur sup ini, saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung pengurus masjid. Langsung saja kita sapa saudara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Saya Hamdan. Baik, Pak Hamdan. Ini bubur sup pedas ini kan seperti kita tahu udah puluhan tahun lamanya nih Pak. Lalu apa yang membuat bubur sup ini istimewa sehingga setiap harinya masih banyak warga yang mengantri untuk mendapatkannya Pak? Ya, mungkin ini menjadi ciri khas Masjid Raya sehingga masyarakat selalu ingin mencoba karena ini momennya kan setahun sekali, hanya di bulan suci Ramadan. Ya mungkin di cita rasanya mungkin kena di hati masyarakat, itu yang membuat masyarakat mungkin jatuh hati. Jadi sehingga setiap bulan suci Ramadan mereka selalu menanti momen ini. Baik Pak, kalau boleh tahu tradisi ini sejak kapan dimulainya Pak? Ya sebenarnya ini tradisi sudah dari zaman Kesultanan Delhi. Jadi ini terus turun-temurun hingga sekarang kita pertahankan budaya ini untuk selalu kita mengingat artinya tradisi-tradisi yang ada di Kesultanan Delhi itu sendiri, terutama di Masjid Raya Al-Masyun Medan ini. Baik Pak, setiap harinya ada berapa banyak beras yang dimasak untuk dijadikan bubur Pak? Beras kita 30 kg, beras 10 kilo daging, 10 kilo kentang, 10 kilo wortel, dan rempah-rempahnya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Hamdan. Dan itu tadi saudara wawancara saya dengan salah satu pengurus masjid, Pak Hamdan memang mengatakan setiap harinya ada 30 kg beras yang dimasak, begitu juga dengan bahan-bahan lainnya seperti daging sapi dan juga tadi disebutkan ada kentang untuk campurannya. Dan memang bubur ini menjadi menu yang istimewa bagi masyarakat Kota Medan karena memang ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan ataupun turun-temurun dilaksanakan selama puluhan tahun lamanya. Dan untuk metode memasaknya tadi juga saya lihat masih menggunakan cara lama, saudara, masih menggunakan tungku ataupun menggunakan kayu bakar untuk memasak dan juga wadah yang terbuat dari tembaga. Dan memang
sampai dengan saat ini warga masih terlihat mengantri dan setiap harinya juga di Masjid Raya Al-Masun Medan ini juga akan dilaksanakan buka puasa bersama dengan menu utamanya yaitu bubur sup yang menjadi primadona warga kota Medan. Emir Syah Purba, Bahrina Sri, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga korban banjir bandang Aceh Tamiang jalani ibadah puasa di rumah hunian sementara. Hidangan sahur sudah lebih mudah diperoleh. Sejak pukul 4 pagi, dapur bersama di Huntara Tamiang 1 sudah disibukkan dengan kegiatan memasak untuk persiapan sahur. Terbatasnya kapasitas dapur, sebagian warga memilih memasak di depan Huntara. Meski tak senyaman di rumah sendiri, mereka sangat bersyukur mendapat Huntara tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, yang panas saat cuaca terik dan lembab saat hujan. Penghuni Huntara Suryanti bilang berbagai menu dari mie instan, tumisan sayur, dan daging sisa kemarin dipanaskan. Antar tetangga juga saling berbagi makanan. Menunya itu ada daging semalam sedikit, ada goreng tempe mendoan, tumis kangkung, ada juga dikasih tetangga sup sedikit. Ya bedanya kalau di rumah kan itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Di sini juga enak, tapi kan kita di sini kan karena gimana ya tempatnya pun, tapi pun udah syukur alhamdulillah dikasih tempat seperti ini, udah senang lah, udah nggak seperti di tenda, udah enak, nggak kena hujan, nggak kena panas lagi gitu. Kurangnya jumlah Huntara di Aceh Tamiang, masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Rogan Damalo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, untuk memastikan takjil berbuka puasa bebas dari bahan berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru gelar sidak jajanan takjil. Ratusan sampel makanan diperiksa. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru menggelar sidak pasar Ramadan di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Tim langsung menyisir jajanan takjil yang memiliki kriteria atau indikasi tercampur bahan berbahaya. Jajanan Ramadan seperti minuman yang memiliki warna mencolok dan makanan yang berpotensi menggunakan bahan pengawet diteliti. Sedikitnya ada 216 sampel olahan takjil. Tahap awal ada 44 sampel yang diperiksa di mobil laboratorium keliling milik BBPOM Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah olahan pangan takjil mengandung formalin, borak, dan zat berbahaya lain. Kepala BBPOM Alexander bilang, bila diapai mengandung zat berbahaya maka diberi edukasi agar terhindar dari bahaya keracunan makanan. Petugas juga akan menelusuri sumber perolehan bahan seperti pabrik atau produsennya. Untuk sampel yang kita target di tahun ini untuk bulan Ramadan sebanyak 216 sampel. Kemudian yang untuk sore hari ini target kita adalah 44 sampel dan telah masuk ke mobil laboratorium keliling sebanyak 10 sampel. Nah, itu terdiri dari dimsum, ada lapis rainbow, kemudian ada tahu isi, mie goreng, dan lain-lain. Pengawasan terhadap jajanan Ramadan terus dilakukan, mengingat Ramadan tahun sebelumnya tim BBPOM temukan olahan makanan mengandung borak pada keripik tempe. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang tetap bertahan tinggal di tenda meski kediaman mereka tidak rusak berat. Warga mengaku tidak sanggup membersihkan material lumpur yang cukup tebal. 2 bulan pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang November tahun lalu, masih banyak warga yang bertahan di tenda meski rumahnya masih utuh. Tingginya endapan lumpur di dalam rumah dan di pekarangan rumah menyulitkan warga melakukan pembersihan. Salah satu korban banjir mengaku meski rumahnya masih utuh, ia lebih memilih tinggal di tenda kediamannya yang masih tertimbun lumpur hingga 1 meter. Ia berharap agar dapat segera mendapatkan Huntara. Kondisi rumah ya seperti inilah. Kalau kita mau bersihkan secara manual rasa tidak mungkin.
Jadi untuk saat ini lebih baiklah bertahan di tenda daripada dibersihkan ini yang memakan waktu dan mungkin biaya lah kalau kita punya biaya. Nantinya seperti apa rencananya ke depan, Bang? Rencananya ke depan ya lebih baik bikin tempat yang baru daripada ini dibersihkan, karena lihatlah lumpurnya 1 meter lebih makin ke dalam. Dan harapannya pun bila ada seperti yang dikatakan pemerintah untuk Huntara ataupun Huntap, mudah-mudahan bisa cepatlah terlaksanakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih terus melakukan pembersihan lumpur sisa banjir. Selain itu, pembangunan Huntara juga masih terus dikebut agar seluruh penyintas bencana dapat tinggal di lokasi yang lebih baik. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar penyintas bencana yang memperoleh dana tunggu hunian untuk pindah dari tenda darurat ke pemukiman yang lebih baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menyebut dana tunggu hunian diperuntukkan bagi korban dengan rumah rusak berat atau hilang yang tidak mendapat Huntara. Bantuan dana tunggu hunian senilai Rp600.000 akan diberikan kepada penyintas bencana selama 3 bulan, bertujuan agar para korban bencana tidak lagi tinggal di tenda pengungsian melainkan di lokasi yang lebih baik. Penyintas bencana yang berhak memperoleh dana tunggu hunian adalah warga yang tidak tinggal di Huntara, sehingga dapat menyewa tempat sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Menurut Mendagri, jika ada warga yang belum memperoleh dapat diajukan dan nanti akan diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau rusak berat, mereka punya 2 opsi. Tinggal di Huntara yang dibangunkan, atau yang kedua, mereka tinggal di rumah keluarga atau di rumah sewa, diberikan 600.000 kali 3 bulan, 1,8 juta. Itu juga diusulkan untuk rumah berat atau hilang ya. Nah, itu diusulkan oleh Bupati. Jadi berapa dapatnya dulu daripada mereka tinggal di tenda, dah siapkan Huntara, sambil yang nggak mau di Huntara, yang pengen di rumah keluarga atau kontrak, diberikan DTH, dana tunggu hunian. Yang penting mereka nggak lama-lama di tenda. Nah, kalau ada yang belum dapat, diajukan lagi gelombang berikutnya terus. Itu anggarannya sudah ada di BNPB. Jadi tinggal. Saat ini penyintas bencana banjir Aceh Tamiang masih banyak tinggal di tenda pengungsian karena jumlah Huntara yang masih kurang. Selain itu banyak juga warga yang memilih tetap bertahan di tenda yang didirikan di bekas lokasi rumahnya yang hilang, menunggu bantuan dana pemerintah sebesar 60 juta bagi korban rumah hilang ataupun rusak berat. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Wisata religi Museum Al-Quran ramai. Saksikan usai jeda. Saudara, Museum Al-Quran di Sumatera Utara menjadi salah satu tempat alternatif bagi warga Kota Medan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu di bulan suci Ramadan. Di museum ini, warga dapat melihat koleksi mushaf dan mendapatkan edukasi tentang Al-Quran dan peradaban Islam. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan dilakukan masyarakat sembari menunggu waktu berbuka puasa. Museum Sejarah Al-Quran kini menjadi salah satu lokasi alternatif bagi warga di Kota Medan sekitarnya menghabiskan waktu dan mendapatkan edukasi tentang mushaf Al-Quran. Lokasi ini menjadi destinasi wisata religi baru bagi warga karena museum ini masih tergolong baru dan masih berkembang dengan berbagai koleksinya. Menurut pendiri museum, Ikhwan Ajari, koleksi ini sudah dikumpulkan 10 tahun sebelum didirikan dan dipamerkan pada MTQ Nasional pada 2018 di Medan. Dan museum ini didirikan untuk membuktikan Sumut memiliki banyak mushaf yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada. Untuk alasan utamanya untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara memiliki cukup banyak mushaf atau manuskrip
yang berkaitan dengan warisan sejarah Islam yang selama ini dianggap tidak ada atau tidak, Sumatera Utara dianggap tidak memiliki mushaf Al-Quran menurut riset yang dilakukan selama 12 tahun oleh Kementerian Agama. Karena saya tidak percaya, maka saya berusaha untuk membuktikan bahwa Sumatera Utara punya mushaf, punya manuskrip yang memperlihatkan jejak peradaban Islam yang cukup tua. Sementara Diana, pengunjung di lokasi mengatakan, di sini ada scan barcode-nya, jadi sudah modern, jadi tidak harus membuka kotak kaca untuk melihat. Jadi mungkin di sini apa ya Bang? Karena ada scan kodenya itu, jadi mungkin udah lebih modern lah ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau melihat mushaf, kita nggak harus buka apa nih kacanya ini dulu, jadi kita udah bisa buka HP gitu lah. Museum ini menawarkan berbagai macam mushaf Islam kuno yang dikumpulkan pendiri sekaligus ketua yayasan Dr. Phil Ikhwan Ajari sejak tahun 2007. Museum ini memiliki 70 koleksi manuskrip kuno Al-Quran yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seluruh koleksi mushaf Al-Quran yang disimpan ditemukan di Sumut. Setiap mushaf memiliki motif yang unik yang mewakili setiap daerah dengan ikon tersendiri, seperti motif Melayu Pantai Timur, motif Simalungun, dan motif bunga matahari. Harga tiket masuk museum pun sangat murah, Rp15.000 untuk umum, sementara untuk pelajar dan mahasiswa hanya Rp12.000 saja. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Para petani di Aceh Besar berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil produksi dari sejumlah komoditi yang menjadi andalan daerah, terutama jagung dan padi. Upaya ini bagian dari memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjadi lumbung pangan utama di Aceh. Tani Merdeka, organisasi yang selama ini mendampingi para petani, bilang ada 2 komoditi utama di Aceh Besar yang saat ini terus digenjot produktivitasnya. Padi dan jagung. Panen padi ditargetkan bisa mencapai 8 hingga 10 ton per hektar dan jagung dengan target 7 ton per hektar. Salah satu strateginya dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur agar produktif untuk menanam jagung dan pemanfaatan lahan sawah yang optimal. Selain itu, kelompok-kelompok tani juga didorong melakukan hilirisasi jagung dan padi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah pertanian. Memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, apalagi didukung oleh penyediaan benih unggul untuk meningkatkan produksi secara intensif. Ya, ini kan Aceh ini ada beberapa hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Ada jagung, ada kopi, ada kelapa, ada kakao. Mungkin kita kalau tebu agak kurang. Ada beberapa komuniti bukan hanya di satu daerah tapi banyak di daerah. Termasuk di Aceh Besar ini ada jagung, ada kopi juga, ada kakao, ada kelapa. Ini yang lagi dikerjakan oleh kawan-kawan membantu hilirisasi, membantu pemerintah ke depannya begitu. Penguatan sektor pangan ini dilakukan dengan berbagai strategi dan intervensi teknologi seperti penyediaan alsintan atau alat mesin pertanian agar memudahkan para petani. Penguatan organisasi Tani Merdeka juga dilakukan sebagai strategi membantu para petani untuk mencapai swasembada pangan sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Sejumlah kader PDIP Perjuangan Kota Medan berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak Kejaksaan memulihkan nama baik partai dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Sambil membawa spanduk bertuliskan bersihkan nama baik partai, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan ini berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Masa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Karena dalam keterangannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti jika Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir Rapidin Simbolon terlibat dalam dugaan korupsi dana COVID-19.
Keterangan ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang justru menyebut nama Rapidin Simbolon ikut menikmati hasil dana COVID-19. Sudah menjadi buah bibir, ya kan? Kenapa? Karena seolah-olah mereka melakukan peradilan jalanan, menyatakan ketua kami bersalah telah melakukan tindakan korupsi, tindak pidana korupsi dalam rangka terkait persoalan di Samosir pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Samosir. Nah, memang kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses itu kan sudah ada tersangka dan sudah dijatuhkan hukum. Dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi menyebut pihaknya meminta waktu 14 hari untuk mengetahui hasil penyidikan tim yang menangani kasus tersebut. Namun dalam hasil pemeriksaan awal belum ada ditemukan keterlibatan Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir dalam kasus dugaan penggunaan anggaran COVID-19. Sampai detik ini belum ditemukan adanya indikasi perbuatan yang diduga tersebut, tersebut gitu. Jadi kan untuk minta 14 hari kerja untuk kepastian. Nanti 14 hari itu nanti kita tanya sama penyidiknya benar-benar dalam waktu 14 hari ini mereka sudah bisa jawaban apakah dia diduga dugaan itu benar atau tidak gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana belanja anggaran tidak terduga penanggulangan bencana COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 900 juta lebih. Selain mantan Sekda Kabupaten Samosir, Kejaksaan Tinggi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat. Kejaksaan juga sempat memeriksa mantan Bupati Samosir yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Rapidin Simbolon. Namun dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya keterlibatan Rapidin. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2023, Mahkamah Agung justru menyebut Rapidin Simbolon terlibat. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Mardinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Mardinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Mardinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, warga Pekanbaru memenuhi pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito untuk berburu aneka menu berbuka puasa. Menjelang petang, pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dipadati warga yang ingin berburu makanan untuk berbuka puasa. Aneka makanan seperti es campur, aneka gorengan, mie goreng, dan berbagai bubur manis disajikan di lokasi ini. Warga mengaku senang ke lokasi ini, selain makanannya beraneka ragam, lokasinya juga berada di pusat kota. Aduh, sebenarnya pengen belanjain semuanya ya. Kebenaran nih hari pertama saya kan tinggal di Australia, jadi sini mau ngunjungin orang tua. Terus kebenaran banget lihat ini bazar yang panjang banget, semuanya pengen dibeli, tapi harus ngerti perut juga ya. Jadi ya yang ingat-ingat pada zaman masa lalu deh, kayak candil, kayak lopis, atau kayak ada salad laut juga. Ini semuanya ada somai, semuanya lah. Ini ada dari ujung ke ujung semua ada. Salah satu penjual bubur mengaku bubur candil menjadi menu yang cukup banyak digemari warga untuk menu berbuka puasa. Harga jajanan takjil yang ia jual juga relatif terjangkau, tergantung jenis menu yang dipilih. Ini jualan bubur, sama es campur, es cendol, es rumput laut. Apa yang paling banyak dibeli, Bu? Yang biasanya, yang peminatnya candil. Candil biasanya peminatnya, tapi hari ini belum jamnya. Untuk satu porsi berapa ini, Bu? Kalau ini, kalau campur-campur, kampiun 12. Kalau yang ini satu-satu ini 10.000. Kalau es campur, es cendol, es rumput laut 12. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Pelaku narkoba di Jalin Sum diringkus. Saksikan usai jeda. Sejumlah personil kepolisian terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku narkoba di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Asahan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju mobil pengangkut narkoba. Kejar-kejaran antara mobil polisi dengan pelaku narkoba ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Sejauh lebih dari 30 km, pelaku yang mengetahui dalam pengejaran petugas terus memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Banyaknya truk dan bus yang melaju bersamaan di Jalan Lintas Sumatera membuat polisi sempat kesulitan menghentikan mobil pelaku. Kejar-kejaran baru berakhir usai petugas berhasil menghentikan paksa mobil pelaku, memanfaatkan bus yang berhenti di depan mobil pelaku. Namun saat petugas hendak memaksa turun pelaku kembali berupaya kabur dan menabrak petugas. Pelaku akhirnya benar-benar bisa dihentikan usai petugas menembak ban mobil pelaku. Dari dalam mobil terdapat 2 pelaku yang mengaku akan membawa narkoba ke Kota Pekanbaru untuk selanjutnya dijemput pelaku lain untuk dibawa ke Jambi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, sebanyak 80 kg sabu dan 50 butir pil ekstasi telah diamankan dari 2 pelaku. Para pelaku merupakan sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pengembangan dari daerah Percut kami kembangkan ke Tanjung Balai. Ya, kami melakukan surveillance selama 3 hari 3 malam dan melakukan pengejaran sepanjang 33 km. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, kita bisa mengungkap ini di Simpang Eknopan, ya. Dan kami melakukan upaya paksa ataupun penembakan dalam hal ini. Syukur juga selamat, ya, selamat baik itu kendaraan maupun yang diduga tersangka dalam hal ini. 2 pelaku kini terancam penjara selama seumur hidup atau dapat hukuman dengan hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Dua orang pelaku narkoba nekat menyembunyikan sabu di dalam jerigen solar dan dibawa ke Indonesia menggunakan kapal di Tanjung Balai. Aksi ini berhasil dibongkar oleh polisi. Untuk menangkap pelaku narkoba, polisi terpaksa menggunakan perahu nelayan agar keberadaan petugas tidak diketahui. Hal ini dilakukan karena pelaku diketahui juga berpura-pura sebagai nelayan dalam menyelundupkan narkoba. Pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyimpan narkoba ke dalam jerigen solar yang sudah dimodifikasi. Dengan menjahit jerigen pada bagian bawah dari dalam jerigen solar, petugas menemukan setidaknya 12 kg sabu yang dikemas dalam 12 bungkus teh Cina. Narkoba yang disita dari para pelaku diduga akan dikirim ke luar kota Medan karena berdasarkan pengakuan salah satu tersangka, narkoba rencananya akan dikirim ke kota Palembang. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan praktek serupa karena di salah satu rumah yang digeledah ditemukan beberapa jergen serupa. Seluruh barang bukti ini dimasukkan ke dalam jerigen yang sudah dimodifikasi. Jerigen yang sudah dimodifikasi ada di sebelah sana. 12 kg sabu masuk di dalamnya dan dijahit di bagian bawahnya seolah-olah mereka membawa solar. Kini pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu yang disimpan dalam oleh-oleh Bika Ambon. Narkoba tersebut direncanakan akan dikirim ke Jambi menggunakan bus yang ditumpangi pelaku. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggeledah tas yang dibawa tersangka berinisial ARM sesaat setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam tumpukan oleh-oleh Bika Ambon. Petugas menemukan 2 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jambi. Dari keterangan pelaku ternyata diketahui terdapat sisa narkoba lain yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lagi yakni ZH yang berperan sebagai pemilik rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba. Di lokasi ini petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang disimpan di dalam lemari pakaian. Seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polisi bersama warga menggagalkan praktik pembalakan liar di kawasan Suaka Marga Bukit Rimbang Bukit Baling, Kabupaten Kuantan, Singinging, Provinsi Riau. 2 orang pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku berinisial IM dan SM diamankan petugas saat tengah menebang pohon di area konservasi tersebut. Petugas juga menemukan tumpukan kayu olahan yang merupakan hasil pembalakan liar. Selain itu, petugas juga menyita 1 unit gergaji mesin, sepeda motor, bahan bakar, serta perlengkapan lain yang digunakan untuk mengolah kayu di dalam kawasan hutan. Sama masyarakat Desa Koto Baru melakukan penangkapan terhadap
tindak pidana illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa Limbang Baling dengan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Singingi Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 serta pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kedua pelaku terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan, Singingi, Riau. Tradisi berbagi bubur pedas masih bergulir. Saksikan usai jeda. Saudara, bubur sup legendaris Masjid Raya Al-Masyun Medan jadi buruan warga untuk santapan berbuka puasa. Rasanya yang khas membuat bubur ini masih eksis hingga saat ini. Berikut liputannya khusus untuk Anda. Saudara, di Kota Medan ada tradisi yang terus dilestarikan setiap bulan Ramadan tiba dari generasi ke generasi. Tepatnya di Masjid Raya Al-Masyun Medan, saudara, tradisi memasak bubur sup ini untuk dibagikan ke warga masih terus dipertahankan setiap tahunnya. Dan setiap harinya puluhan kilogram beras dimasak untuk kemudian nantinya dibagikan ataupun diolah menjadi bubur dan kemudian dibagikan ke masyarakat. Dan bubur ini nantinya dibagikan ke warga dan biasanya warga mulai mengantri itu sejak pukul 4 sore. Dan seperti di belakang saya ini, saudara, warga sudah mulai mengantri untuk mengambil giliran untuk mendapatkan jatah bubur sup untuk dijadikan kudapan berbuka puasa nantinya. Dan saya, saudara, untuk mencari tahu lebih dalam seputar bubur sup ini, saya akan mengajak Anda untuk mewawancari langsung pengurus masjid. Langsung saja kita sapa, saudara. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Hamdan. Baik, Pak Hamdan. Ini bubur sup pedas ini kan seperti kita tahu udah puluhan tahun lamanya nih, Pak. Lalu apa yang membuat bubur sup ini istimewa sehingga setiap harinya masih banyak warga yang mengantri untuk mendapatkannya, Pak? Ya, mungkin ini menjadi ciri khas Masjid Raya sehingga masyarakat selalu ingin mencoba karena ini momennya kan setahun sekali, hanya di bulan suci Ramadan. Ya mungkin di cita rasanya mungkin kena di hati masyarakat, itu yang membuat masyarakat mungkin jatuh hati. Jadi sehingga setiap bulan suci Ramadan mereka selalu menanti momen ini. Baik, Pak, kalau boleh tahu tradisi ini sejak kapan dimulainya, Pak? Ya, sebenarnya ini tradisi sudah dari zaman Kesultanan Delhi. Jadi ini terus turun-temurun hingga sekarang kita pertahankan budaya ini untuk selalu kita mengingat artinya tradisi-tradisi yang ada di Kesultanan Delhi itu sendiri, terutama di Masjid Raya Al-Masyun Medan ini. Baik, Pak. Setiap harinya ada berapa banyak beras yang dimasak untuk dijadikan bubur, Pak? Beras kita 30 kg, beras 10 kilo daging, 10 kilo kentang, 10 kilo wortel, dan rempah-rempahnya. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Hamdan. Dan itu tadi, saudara, wawancara saya dengan salah satu pengurus masjid. Pak Hamdan memang mengatakan setiap harinya ada 30 kg beras yang dimasak, begitu juga dengan bahan-bahan lainnya seperti daging sapi dan juga tadi disebutkan ada kentang untuk campurannya. Dan memang bubur ini menjadi menu yang istimewa bagi masyarakat Kota Medan karena memang ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan ataupun turun-temurun dilaksanakan selama puluhan tahun lamanya. Dan untuk metode memasaknya tadi juga saya lihat masih menggunakan cara lama, saudara, masih menggunakan tungku ataupun menggunakan kayu bakar untuk memasak dan juga wadah yang terbuat dari tembaga. Dan memang
sampai dengan saat ini warga masih terlihat mengantri dan setiap harinya juga di Masjid Raya Al-Masun Medan ini juga akan dilaksanakan buka puasa bersama dengan menu utamanya yaitu bubur sup yang menjadi primadona warga kota Medan. Emir Syah Purba Bahrina, Sri Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Warga korban banjir bandang Aceh Tamiang jalani ibadah puasa di rumah hunian sementara. Hidangan sahur sudah lebih mudah diperoleh. Sejak pukul 4 pagi, dapur bersama di Huntara Tamiang 1 sudah disibukkan dengan kegiatan memasak untuk persiapan sahur. Terbatasnya kapasitas dapur, sebagian warga memilih memasak di depan Huntara. Meski tak senyaman di rumah sendiri, mereka sangat bersyukur mendapat Huntara tidak lagi tinggal di tenda pengungsian yang panas saat cuaca terik dan lembab saat hujan. Penghuni Huntara Suryanti bilang berbagai menu dari mie instan, tumisan sayur, dan daging sisa kemarin dipanaskan. Antar tetangga juga saling berbagi makanan. Menunya itu ada daging semalam sedikit, ada goreng tempe mendoan, tumis kangkung, ada juga dikasih tetangga sup sikit. Ya bedanya kalau di rumah kan itu lebih nyaman, lebih enak gitu. Di sini juga enak, tapi kan kita di sini kan karena gimana ya tempatnya pun. Tapi pun udah syukur alhamdulillah dikasih tempat seperti ini, udah senang lah. Udah nggak seperti di tenda, udah enak. Nggak kena hujan, nggak kena panas lagi, kayak gitu. Kurangnya jumlah Huntara di Aceh Tamiang, masih banyak warga yang tinggal di tenda pengungsian. Rogan Damalo, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, untuk memastikan takjil berbuka puasa bebas dari bahan berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru gelar sidak jajanan takjil. Ratusan sampel makanan diperiksa. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Pekanbaru menggelar sidak pasar Ramadan di Jalan Ronggo Warsito, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Tim langsung menyisir jajanan takjil yang memiliki kriteria atau indikasi tercampur bahan berbahaya. Jajanan Ramadan seperti minuman yang memiliki warna mencolok dan makanan yang berpotensi menggunakan bahan pengawet diteliti. Sedikitnya ada 216 sampel olahan takjil. Tahap awal ada 44 sampel yang diperiksa di mobil laboratorium keliling milik BBPOM Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek apakah olahan pangan takjil mengandung formalin, borak, dan zat berbahaya lain. Kepala BBPOM Alexander bilang, bila diapai mengandung zat berbahaya maka diberi edukasi agar terhindar dari bahaya keracunan makanan. Petugas juga akan menelusuri sumber perolehan bahan seperti pabrik atau produsennya. Untuk sampel yang kita target di tahun ini untuk bulan Ramadan sebanyak 216 sampel. Kemudian yang untuk sore hari ini target kita adalah 44 sampel dan telah masuk ke mobil laboratorium keliling sebanyak 10 sampel. Nah, itu terdiri dari dimsum, ada lapis rainbow, kemudian ada tahu isi, mie goreng, dan lain-lain. Pengawasan terhadap jajanan Ramadan terus dilakukan mengingat Ramadan tahun sebelumnya tim BBPOM temukan olahan makanan mengandung borak pada keripik tempe. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang tetap bertahan tinggal di tenda meski kediaman mereka tidak rusak berat. Warga mengaku tidak sanggup membersihkan material lumpur yang cukup tebal. 2 bulan pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang November tahun lalu, masih banyak warga yang bertahan di tenda meski rumahnya masih utuh. Tingginya endapan lumpur di dalam rumah dan di pekarangan rumah menyulitkan warga melakukan pembersihan. Salah satu korban banjir mengaku meski rumahnya masih utuh, ia lebih memilih tinggal di tenda kediamannya yang masih tertimbun lumpur hingga 1 meter. Ia berharap agar dapat segera mendapatkan huntara. Kondisi rumah ya seperti inilah. Kalau kita mau bersihkan secara manual rasanya tidak mungkin.
Jadi untuk saat ini lebih baiklah bertahan di tenda daripada dibersihkan ini yang memakan waktu dan mungkin biaya lah kalau kita punya biaya. Nantinya seperti apa rencananya ke depan, Bang? Rencananya ke depan ya lebih baik bikin tempat yang baru daripada ini dibersihkan, karena lihatlah lumpurnya 1 meter lebih makin ke dalam. Dan harapannya pun bila ada seperti yang dikatakan pemerintah untuk Huntara ataupun Huntap, mudah-mudahan bisa cepatlah terlaksanakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih terus melakukan pembersihan lumpur sisa banjir. Selain itu, pembangunan Huntara juga masih terus dikebut agar seluruh penyintas bencana dapat tinggal di lokasi yang lebih baik. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum.